Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital. Masih ngebahas soal power amplifier OCL 150 sampai 300 watt. Moga-moga kalian nggak bosen karena materinya tiap hari materi yang kayak ginian. Tapi teman-teman, materi yang kayak sederhana ini kadang-kadang jadi ribet. Jadi ribet karena kita bakal ngukur hal-hal yang nggak bisa kita lihat pakai kasat mata, harus menggunakan alat. Apa yang bisa kita ukur? Yang kita ukur adalah voltase dan ampere. Voltase dan ampere itu selalu masuk ke dalam sebuah rangkaian elektronik, tapi kita nggak bisa ngelihat. Dan kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan avometer digital seperti ini. Teman-teman masih ngebahas soal resistor. Nah, resistor itu penting banget seperti yang udah saya tunjukin di video saya yang sebelumnya, fungsi-fungsinya. Dan akhirnya karena alasan tertentu, resistor itu dibesarkan atau dikecilkan size-nya supaya nggak terbakar gitu ya. Untuk mengukur bagaimana terbakar atau tidaknya udah saya tunjukin juga di video yang sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di rekomendasi yang ada di atas video ini. Kalau misalnya saya nggak lupa, saya kasih di sana. Moga-moga aja ingat ya dan sempat. Teman-teman, masih ngebahas soal resistor. Kalau kemarin kan kita ngebahas soal tegangannya ya. Tegangannya tuh berbeda setiap masuk ke dalam sebuah rangkaian di dalam resistor. Begitu juga dengan ampernya teman-teman. Kita akan melihatnya dengan menggunakan gambar aja supaya lebih simpel. Karena sebelum kita praktek kita berteori dulu. Kalau di sini kita praktekin sesuai sama gambar yang saya tunjukin nanti, itu nggak sesuai karena resistor yang dipasang di sini beda sama dengan gambar yang saya tunjukin sama kalian. Di resistor di sini tuh ukurannya berbeda-beda dan size-nya pun beda-beda juga, alias wattnya tuh beda-beda juga gitu. Kalau nih misalnya nanti kita langsung hitung ke sini, ke power amplifier ini, nanti kepala kita bakal pecah teman-teman kalau nggak biasa. Jadi kita gunakan teori dulu aja, kita gunakan gambar, nanti prakteknya kapan-kapan ya, tergantung kalian rajin masuk apa enggak sih, kayak sekolah aja. Apaan lah teman-teman. Balik lagi ya ke Teknisi Digital. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, coba lihat gambar yang sekarang saya tunjukin sama kalian ya. Lihat gambar yang ini teman-teman. Apabila kita merakit sebuah resistor seperti ini, lihat di gambar ini ada V1 3, itu artinya 3 volt. V1 itu adalah lambang tegangan input. Di sini saya gambarkan seperti ini. Ini tegangan 3 volt dari baterai teman-teman. Jadi yang kutub positifnya itu saya masukin atau saya sambungin ke resistor yang pertama yang saya kasih kode R1, kemudian saya seri dengan R2, R3, R4, dan R5. Di akhir R5 itu saya kasih ampere meter, kemudian probe positif ampere meternya itu saya tempelin ke akhir resistor 5. Kemudian yang negatifnya saya langsung tempelin ke ground atau minus dari tegangan input. Hasil pengukuran sesuai dengan gambar ini adalah 600 mikroampere. Tuh, 600 mikroampere. Dimana semua resistornya adalah berukuran 1K. Kalau dijumlahkan semua, karena ini di seri, totalnya adalah 5K. Dan rumus untuk mengukur ampere yang melewati resistor itu, rumusnya adalah volt dibagi ohm. Nah, ohmnya berapa di gambar ini? Ohmnya adalah 5000 atau 5K. Ohm itu apa sih? Ohm itu adalah satuan dari hambatan teman-teman. Jadi hambatan resistor ini kan seluruhnya berukuran 1K di setiap resistor. Jadi kalau di total jadinya 5K. Kemudian 3 volt dibagi 5K
sama dengan 600 mikroampere atau 0,0006 ampere ya. Sekarang coba lihat gambar yang ini. Saya ukur di atasnya teman-teman. Kalau tadi kan saya ukur di setelah resistor 5. Sekarang saya ukur di sebelum resistor 1. Sama juga terukur 600 mikroampere atau 0,0006 ampere. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita ukur resistornya iya. Kalau misalnya kita ukur ampere di tegangan baterai teman-teman, positif dan negatifnya kita kasih probe ampere meter, dia akan terukur 3 kilo ampere. Ini yang namanya hubungan pendek atau arus pendek atau short, dan inilah yang biasanya menyebabkan kebakaran. Kalaupun nggak sampai kebakaran, terbakar lah gitu. Jadi sebetulnya untuk mengukur ampere ya nggak boleh kalau langsung positif dan negatif tuh dicolokin langsung gitu. Dia bisa terbakar teman-teman, karena ampernya 3K ampere, 3000 ampere. Padahal itu 3 volt ya. Coba aja tes 3 volt kita kasih resistor, pasti resistornya panas teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya nggak bagus sebetulnya ngukur seperti itu ya, karena ampernya besar gitu. Kita nggak lagi bahas soal itu cuma nunjukin ke kalian aja bagaimana sebetulnya hubungan singkat itu terjadi. Sekarang kita lupain XMM2 yang berukuran 3 kilo ampere. Sekarang kita lihat di XMM3, di mana di situ terukur 3 miliampere teman-teman. Saat kita mengukur ampere yang melewati R2, R3, R4 dan R5. Saat kita mengukur resistor, saat kita mengukur ampere yang melewati R1, itu tegangannya adalah ampernya adalah sebesar 3 miliampere. Ya, karena R2, R3, R4 dan R5 itu diparalel dengan ampere meter. Jadi seandainya R2, R3, R4 dan R5-nya ini dilepas, maka arus masih dapat mengalir melalui R1 menuju ampere meter terus ke ground, kayak gitu ya. Tapi tanpa R2, R3, R4 dan R5, R1 itu nggak akan berukuran 3 miliampere, kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa melihat di R2 pengukuran kita mendapatkan nilai sebesar 1,5 miliampere. Kemudian di R3 kita bisa melihat ini berarti resistor yang dilewati adalah 3 buah berukuran 1K masing-masingnya. Jadi totalnya adalah 3K. Ampere yang terukur adalah 999,999 mikroampere. Ini sekitar 1 miliampere. Sekitar gitu teman-teman. Iya, 1 miliampere. Kemudian kalau misalnya kita ukur lagi di R4, artinya adalah arus yang melewati R1, R2, R3, R4. Tegangan itu gini. Arus dari tegangan input yang masuk melalui R1, yang masuk melewati hambatan R1, R2, R3, dan R4, itu harusnya terukur 749,999 mikroampere. Jadi kalau misalnya kita mau bikin power supply yang ampernya bisa dirubah dan voltasenya bisa dirubah, kurang lebih konsep untuk merubah ampere itu ya seperti ini teman-teman. Seperti menggunakan resistor yang di seri seperti ini. Jadi ampere yang paling tinggi itu adalah ampere di ujung R1 bagian atas dan R5 bagian bawah, atau yang berhubungan langsung sama input positif dan negatif tegangan masuknya, tegangan inputnya. Kalau ampere yang ada di dalam
resistor 1 sampai resistor 5 itu adalah ampere yang kecil-kecil, teman-teman. Kita kan bisa ngeliat ya bahwasanya ampere yang di tegangan input itu terukur 3000 ampere, 3 kilo ampere. Dan setelah melewati R1, R2, R3, R4, 5, ampernya turun gitu, arusnya turun. Dan inilah ampere yang dapat kita ukur, yang akhirnya menjadikan patokan kita untuk membesarkan atau mengecilkan resistor. Nah, sekarang kan resistornya di resistor R4, R3, R2, R1 itu kan terukur ampernya kan 749,999 mikroampere. Itu dikalikan voltasenya yang terukur berapa nanti voltasenya. Nah, untuk lengkapnya itu udah saya jelasin kemarin berapa tegangan yang muncul di sini di R4, dan tegangan itu dikalikan sama ampernya ini, muncullah watt dari resistor itu. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, video ini nggak bisa lepas, nggak bisa berdiri sendiri. Artinya bukan nggak bisa lepas ya, video ini nggak bisa berdiri sendiri karena video yang pertama sampai yang sekarang itu berkaitan. Kalau misalnya teman-teman sempat ngelihat video ini, kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.